mudzakarah yang singkat ini, saya coba mengingatkan kiat-kiat untuk mendapat anak yang soleh. Yang pertama, berdoa setiap kali kita berdoa. Minta pada Allah anak yang soleh. Boleh bahasa Aceh, bahasa Arab, atau lebih afdal kita ambil doa yang ada dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran ada doa baginda Ibrahim alaihissalam meminta anak soleh. Rabbi habli minas salihin, ya Tuhanku berilah aku anak-anak yang soleh. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhan, jadikan aku ini orang yang senantiasa tegakkan sholat. Begitu juga zuriat-zuriat kami, anak-anak cucu. Maka kita buat juga doa. Ada satu lagi doa Nabi ajar. Maaf, bila sepasang suami istri mau melakukan hubungan badan, Nabi ajar kita doa. Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Apabila dalam hubungan itu menghasilkan anak, kata Nabi SAW, sampai kapan anak ini tidak akan berhasil digoda oleh syaitan. Yang kedua, pastikan rezeki yang kita bawa pulang bersumber dari sumber-sumber yang halal wajib. Islam bukan melarang kaya. Kata Sayyidina Ali karramallahu wajhahu, andaikan kemiskinan itu makhluk, aku yang maklum. Lingkungan yang rusak ini mempengaruhi anak. Tapi makanan yang haram lebih besar pengaruhnya pada anak. Makanan yang haram jadi darah daging, jadi air mani, jadi anak. Dia ada di dalam tubuh anak. Jauh hari Nabi ingatkan kita umat, besarkan anakmu dari sumber-sumber rezeki yang halal. Kalau kau beri kepadanya yang haram, akan haram juga kelakuan. Kullu lahmin nabatu min harami fannaru aulad. Tiap-tiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, neraka tempat. Diajak ke kanan, mau ke kiri ya jalan. Seperti layang-layang segel kiri. Entah berapa pondok pesantren yang sudah dimasukinya. Anak-anak pada tekun belajar menghafal Al-Quran, dia lompat dari pagar. Pergi ke warung-warung internet, buka situs-situs porno di sana. Gak betah dia berada di tempat-tempat yang diridhai Allah. Kenapa seperti ini? Di dalam tubuh dia mengalir darah-darah yang haram, dan ini dibuat orang tuanya. Pada dasarnya anak ini suci. Kullu mauludin yuladu 'ala fitrah fa abawahu yuhawwidani yunasirani aw yumajjisani. Setiap anak yang lahir itu suci. Mak bapaknya menyebabkan dia jadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Pastikan rezeki yang kita bawa pulang halalan wajib. Halal sumbernya, halal bendanya, halal caranya. Yang ketiga, didik anak dengan pendidikan sunnah. Jaga lingkungannya daripada lingkungan yang tidak baik. Pendidikan sunnah harus dihidupkan lagi.
Di dalam Sahih Bukhari, Nabi menyebut, menjelang maghrib tiba tutuplah pintu dan jendela. Banyak syaitan di waktu maghrib. Bila malam tiba, jangan kasih anak-anak keluar rumah tanpa mahram. Banyak kejahatan di waktu malam. Al-Quran berfirman, wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dan dari kejahatan malam bila dia telah gelap gulita. Zaman terbaik, khairul qurun qarni, sebaik-baik zaman adalah di zaman masa itu. Seorang wanita yang cantik jelita, gadis belia, berjalan dari Hadramaut Yaman, seorang diri, membawa hartanya yang banyak, menuju Makkahul Mukarramah untuk melaksanakan fardu haji dan umrah. Tidak ada orang yang mau merampok hartanya, tidak siapapun yang mau perkosa dia. Jalan-jalan yang dilalui, tidak ada orang jual minuman keras, tidak ada tempat judi, tidak ada komplek-komplek perzinahan, tidak ada diskotik, tidak ada tempat-tempat sia-sia yang melalaikan. Semua orang khauf, takut pada Allah Ta'ala. Di zaman begini baik, Nabi larang anak-anak keluar rumah, terutama di malam hari tanpa musuh. Malam hari, gak ada satupun anak-anak gadis Cina itu yang keliaran ke sana kemari. Sesekali mereka pengen makan nasi goreng direbus, dia pergi dengan ayah ibunya, pergi sama, pulang sama. Yang melalak ke sana kemari sampai larut malam, remaja-remaji Islam. Orang tuanya dia. Bohong kita kepingin anak soleh. Kalau pendidikan yang soleh tidak kita jalankan, anak-anak ini tidak keluar sendiri. Dia membawa sesuatu yang kelewat mahal dan berharga, yakni dinullah, agama. Kalau dia tercemar, tercorenglah agama. Kelewat banyak di sekitar kita bayi-bayi lahir di luar nikah, asbab kecerobohan orang tua mengawasi anak-anak. Yang terlibat perbuatan liwat, homoseksual di Lok Sumawe ada 300. Lantas di seluruh kota di Aceh ini ada berapa semua? Di seluruh Indonesia ada berapa pula? Kalau Aceh yang selam di Mekah seperti ini, jangan harap Medan lebih bersih, jangan harap Jakarta lebih bersih. Kalau Aceh saja sudah seperti ini, tempat lain pasti lebih parah. Apa kita menunggu peristiwa kaum Lut terulang lagi di sini? Na'udzubillah min dzalik. Kita bukan disuruh kejam sama orang tua, tapi kita disuruh tegas. Justru yang risau Ibu Wani, saya baca di koran, Bu Eliza keliling, sweeping sampai larut malam. Loh, apa dia dilantik jadi wali kota untuk seperti ini? Jagain anak kita yang keliaran ke sana kemari. Besok dia mau kerja, banyak urusan yang mau dia buat. Ke orang tuanya menang. Pendidikan Islam harus dihidupkan. Remaja-remaji biasa keluar sampai larut malam. Di Medan, satu LSM Islam buat penyelidikan di beberapa sekolah SMP, SMU. Hasil 76% pelajar SMU, SMP, SMU sudah tidak perawan. Apa yang diharapkan dari generasi seperti ini di masa mendatang? Kita
seperti anak-anak sahabat. Anak-anak sahabat lebih kualiti dari ayah-ayah mereka. Bapak-bapak mereka terlanjur sempat hidup dalam jahiliyah. Palestina, negeri yang sedang huru-hara. Hari-hari rumah orang dibom, kampung-kampung dibakar. Tapi di negeri yang porak-poranda ini ada 3.000 anak-anak yang belum akil balik, hafiz Al-Quran 30 juz. Negeri yang huru-hara. Ternyata di tempat yang aman sentosa, orang lebih lalai, lebih doyan berlama-lama dengan maksiat daripada dengan Al-Quran. Kata Nabi SAW, perumpamaan teman bergaul bagaikan orang yang masuk ke kedai penjualan minyak wangi atau ke tempat pembuatan pandai besi. Ada orang bikin cangkul buat parang, besi dibakar sampai merah, dipukul. Kita datang situ. Ketika kita keluar dari tempat itu, pakaian dan badan kita bau asap, dan beberapa baju kita bolong sebab percikan bunga api. Tapi bila kita masuk kedai parfum, keluar dari situ badan kita wangi. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kalau begitu orang seperti apa bisa dijadikan teman? Nabi katakan, kau lihat wajahnya, kau teringat lihat saja muka dia. Hati kita akan akhirat. Bila kau dengar cakapnya, bertambah pengetahuanmu tentang Islam. Orang macam ini bisa dijadikan teman. Selanjutnya, untuk mendapatkan anak-anak yang soleh-soleh, kita harus buat baik pada dua ibu bapa kita. Nabi katakan, berbuat baiklah kau pada dua ibu bapa, niscaya anakmu akan berbuat baik kepadamu. Kalau kau